Shalom para pemirsa God Message. Hari ini kita akan masuk di dalam kitab Galatia 5. Di ayat yang ke-18 menjelaskan tentang pribadi orang percaya yang dipimpin oleh roh dan tidak dibawa kedagingan. Nah, kata daging dari kata sarx, roh, pneuma. Ini dua hal yang berbeda sekali. Banyak orang yang sudah percaya tapi masih dipimpin oleh kedagingan. Itu sebabnya kita perlu hari-hari ini dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang menjadi pemimpin dalam hidup kita? Kedagingan atau roh? Nah, ketika kita dipimpin oleh roh, kita minta dalam doa kepenuhan Roh Kudus itu dipenuhkan Roh Kudus terus. Senantiasa terus-menerus seperti di Efesus 5 ayat 18. Bukan hanya sekali tapi terus-menerus kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Itu sebabnya dosa kedagingan dapat dikalahkan ketika Roh Kudus yang memimpin dalam hidup kita. Dan kalau Roh Kudus yang memimpin dalam hidup kita, maka hasilnya, dampaknya ada di ayat 22 dan 23, yaitu yang disebut dengan buah roh. Nah, kata buah roh ini dari kata bahasa Yunani yaitu karpos, pneumatos. Karpos itu bicara buah, bentuknya tunggal. Jadi buah, tapi dengan berbagai macam bentuk rasa. Artinya bisa itu buah itu rasanya enak, bentuk juga teksturnya lembut. Jadi dari satu dimensi buah kita bisa mengingatkan berbagai macam sifat, karakter yang muncul dari buah roh, dari Roh Kudus itu sendiri yang dianugerahkan dalam hidup orang percaya. Itu sebabnya kalau di buah roh itu ada berbagai macam rasa, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Nah, buah-buah itu semuanya berbagai macam karakter itu saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Memang yang paling utama adalah kasih. Kalau kita ada kasih, kita bisa memiliki kemurahan. Bagaimana kita bisa punya kemurahan hati kalau kita tidak punya kasih? Jadi kasih mendasari berbagai macam sifat karakter yang ada. Ketika ada kasih kita punya kesabaran, kelemah lembutan. Nah, itu sebabnya biarlah semua karakter ini ada dalam hidup orang percaya yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana setiap hari kita makin meningkat kualitas kita, sehingga masing-masing karakter itu makin bertumbuh dalam hidup kita. Satu-satunya jalan adalah terus setiap hari minta pimpinan Roh Kudus. Karena seperti fungsi Roh Kudus beberapa waktu yang lalu dikatakan, yaitu memimpin kepada kebenaran. Memimpin dari hidup kita yang dipimpin kedagingan kepada dipimpin oleh roh. Jadi minta kepenuhan Roh Kudus dan bukan hanya dipenuhkan Roh Kudus, tapi minta dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa belajar, karakter kita disempurnakan, kualitas hidup kita disempurnakan, makin hari makin indah. Sumbernya bukan dari dunia, sumbernya dari dimensi kuasa Roh Kudus yang senantiasa hari ke hari memenuhi hidup kita. Karena Yohanes katakan selama-lamanya. Jadi peran Roh Kudus itu terus-menerus, selama-lamanya dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup orang percaya, sehingga ada kekuatan yang dahsyat, memampukan kita menghadapi tantangan, masalah, memberitakan Injil bersama dengan Dia. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa di edisi yang lain.